semuanya, welcome to Gebuk, Gerobak Usaha KWH. Hai Squad KWH, balik lagi bareng kita. Hari ini kita bakal ngelanjutin episode dari si Grebek Usaha itu ya teman-teman. Ya, benar sekali. Ya, kita kali ini bakal podcast bareng Kak Wahyu dari Fortune Kitchen. Yeay. Jadi kemarin kan kita udah seru-seruan. Ya, Kita udah belajar cara buat kopi, terus udah nyobain juga ya nyicipin langsung. Hari ini kita bakal tanya-tanya lebih dalam lagi sama Kak Wahyu seputar Fortune Kitchen, dan siapa tahu Kak Wahyu bisa ngasih tips and trick nih seputar bisnis ke teman-teman UKM KWH. Oke, kalau gitu kita mulai langsung deh tanya-tanya pertama. Boleh nggak sih Kak Wahyu jelasin gimana awal mulanya Fortune Kitchen ini? Oke, kalau awal mulanya itu sebenarnya ini kan Fortune Kitchen itu dari kakak sebenarnya. Awal mulanya dia itu dari SMA, dia tuh emang suka berdagang. Dari SMA, mungkin kayak dari SMA kelas 1. Oke. Setelah itu dia buka Fortune Kitchen pertama itu masih online. Online di tahun 2018 kalau nggak salah. Habis itu lanjut dan akhirnya dia join MasterChef. Habis itu baru dia buka toko atau store offline-nya. Sekarang. Oh, sekarang ini Oke, ya. ya. Oke. Kalau boleh tahu kan biasanya, mohon maaf ya, kakaknya kan pasti ada pemikiran kayak gimana sih buat bisnis yang bagus, gimana sih rasa plan itu dalam gimana sih cara biar pemikiran kita tidak plan dalam membuat bisnis. Kalau di dalam bisnis tuh yang pertama tuh apapun itu kita harus pikirin matang-matang. Nggak bisa kita asal langsung kerjain atau gimana. Dan khususnya kalau di F&B tuh setidaknya kita ada basic atau enggak pengalaman di F&B, karena F&B itu sangat tricky tentang ngatur pelanggan. Itu yang paling tricky sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Kayak yang viral belakangan itu kan tentang rasa makanan yang viral di Indonesia. Itu sangat tricky. Habis itu untuk memanage karyawan di suatu perusahaan itu juga agak susah. Benar-benar. Maka itu setidaknya kita tuh udah punya basic di F&B. Untuk dari mau bisnis apa yang kita mau buat, untuk mengelola orangnya kayak gimana sih. Terus biar kita tuh bisa nyesuaiin juga selera sama masyarakat. Jadinya emang F&B itu emang sangat tricky menurutku ya. Berarti itu ya challenge-nya dalam F&B. Challenge dalam F&B itu ya, customer pertama. Customer, bener banget. Habis itu quality, oke. Itu yang sangat susah dipertahanin ya. Makanya kita tuh emang sangat-sangat kayak nekenin, emang harus buat ini sesuai SOP, harus buat ini, harus bersih, harus kayak ini, biar tetap terjaga kualitasnya. Itu di F&B. Iya, oke. Benar sih, aku setuju. Quality itu pasti penting banget ya untuk menjaga sustainability pastinya dari suatu bisnis, betul banget. Nah, tadi Kak Wahyu sempat mention tentang memanage karyawan dalam satu bisnis. Karena kita udah agak dalam nih ya, kita tanya gimana sih Kak Wahyu cara nge-manage karyawan di sini? Apakah ada tips and triknya sendiri, kayak kalau misalkan problem solving, kalau misalkan ada issue, gimana sih Kak Wahyu? Kalau ada problem biasanya sih dari customer. Kalau ada problem dari customer, biasanya Una atau nggak aku tuh pertama nanya dulu ke gini di sini, pegawai di sini, kenapa, ada apa, kenapa, dan apa masalahnya. Biar kita tuh bisa mikir ini gimana penyelesaiannya. Kalau memang gitu, Una juga langsung direct ke customer, apa masalahnya, penyelesaiannya kayak gimana, ataukah produknya mau diganti, atau kita ngasih offering produk kita. Misalnya kalau ada donat yang keras atau ada kesalahan di produksi, kita bisa kasih offering baru atau produk baru ke customer. Jadinya penyelesaian masalahnya lebih enak, kekeluargaan. Yeah, that's nice. Kalau di pegawai biasanya sih pendekatannya secara keluargaan dulu ya. Kalau aku biasanya yang persen di bar, aku biasanya tanya langsung ada apa. Kalau memang udah nggak bisa kali, baru ke HRD-nya. Karena aku lebih ke keluargaan dulu. Aku tanya kenapa, apa masalahnya. Misalnya nih kayak kok nggak semangat kerja, kenapa, ada masalah nggak di rumah. Ya aku tanya dulu. Kayak
gitu sih kalau di sini ngurusnya. Ya Oke, sih, benar juga sih. that's Tadi nice. juga pas kita kesini kan pelayanannya sangat bagus sekali. Benar, kayak friendly banget, Ya, emang friendly banget. kerasa ya Ya, kekeluargaannya ramah itu, juga. ya benar-benar. Itu memang harus ditekenin keramahan, keramah tamahan, True. senyum, 3S lah, senyum, sapa, sama salam. Ya, betul, Itu harus setuju banget. number one sih. Pokoknya kenyamanan nomor 1. Ya, Benar-benar. karena kita langsung berhadapan sama customer. Ya. Iya, Kalau orang produksi kan nggak berhadapan langsung. iya benar. Jadinya kalau misal nih orang di bar moodnya jelek, itu tuh kita nggak bisa bawa di dalam kerja. Iya. Kalau mood kita jelek, kita ngeliat customer kita diam aja kan customer juga, aku kesini baik-baik kok. Benar. Ya dia judes lah, jadinya nggak etis lah, nggak baik lah buat reputasi perusahaan. Benar. Jadinya orang yang di bar tuh emang harus, walaupun ya emang ada masalah nggak mood, harus ngikutin SOP, mau harus salam, senyum, sapa. Kayak gitu sih. Bener, setuju banget sih. Itu ngaruh banget ya teman-teman. Kalau dari perspektif customer sendiri Iya. ya, aku sendiri juga pun masih sering merasakan tuh kalau misalkan pergi kemana gitu, kita dengan mood yang baik, terus kayak tiba-tiba ada pelayanan yang kurang enak kan, otomatis Iya, betul. nge-impact ke kita juga ya. Jadi kita kayak padahal enak gitu menunya mungkin, tapi kita jadi nggak ada perasaan pengen balik ke tempat itu karena pelayanannya mungkin yang kurang enak atau gimana. Itu sangat berpengaruh ya kayak Betul. Ini juga sebenarnya kayak first impression Ya. yang Ya, pertama benar, tuh benar, harus benar, benar-benar benar. bagus. Benar Misal first impression pertama tuh kayak agak kurang tuh pasti pelanggan nggak bakal datang lagi. Ya, Benar, nggak benar ada retention lagi ke Ya, dari benar. customer ke kita. Kayak itu sih. Tidak ada respect. Ya, betul. Bener sih guys, itu relate banget. Nah, kalau gitu aku sekarang mau nanya tentang marketing. Kalau untuk Fortune Kitchen sendiri itu apa sih strategi marketingnya Kak Wahyu, boleh Oke, tahu nggak? kalau Fortune Kitchen tuh biasa sekarang nih masih pakai strategi digital Digital marketing, Nah, oke. Kita pakai ads, kita Hah? sebar ads, habis itu kita pakai influencer marketing, kita hire influencer untuk bikin produk kita. Misalnya kalau kita launching produk baru, kita undang influencer yang memang terkenal di Bali kayak Delicious Food, Nom Nom. Jadi kita undang untuk cobain produk baru kita. Dan juga ads kita ada di Facebook, Instagram, itu kita pakai juga. Dan juga kita yang paling penting itu adalah Instagram terus plus up Oh, harus aktif lah, terus ya. harus aktif. Iya. Karena Boleh itu juga- di-spill Kak? Kenapa? Boleh di-spill Instagramnya? Oke, Instagram Fortune Kitchen itu ada Fortune Kitchen Bali, bisa dicek. Ya, Oke, Fortune lanjut. Kitchen Bali. Kalau di Instagram itu kita biasanya setiap minggu tuh ada kita up reels. Oke. Reels mungkin menu baru, ambience dari kafenya. Biasanya sih kebanyakan di Fortune Kitchen ini di reels itu masih ke tentang menu baru. Menu baru, habis itu ambience sama story-story setiap hari. Karena itu ngaruh. Kayak misal contoh kasarnya misal nih kita mau ke suatu tempat tapi tempat itu kayak nggak ada apa jadi kita bingung Iya, ini iya, buka benar, nggak sih. benar banget, Nah, benar banget. itu ngaruh juga kayak itu. True, oke. Mungkin lain kali bisa juga ngundang kita ya kayak kalau ada Boleh, menu boleh, baru boleh. itu boleh Oke. banget. Siapa tahu nanti kita bisa kasih saran-saran gitu kan terkait. Oke, Terus gampang. kita bisa bikin menu khusus gitu, khusus KWH banget. Siapa tahu ya. Boleh, boleh, Nggak boleh. pernah tahu. Tapi Alright. benar sih tips and trik Iya, iya, dari benar-benar. Kak Wahyu ini kayak sekarang kan udah zaman digital Ya, ya. True. kita. Anak-anak kecilnya udah pakai sosmed sekarang. Benar, Ya, benar banget, Pasti benar mereka itulah mereka juga lihat pasti di HP Iya, mereka. betul. Kalau TikTok main nggak Kak Fortune Kitchen-nya? Untuk TikTok kita belum. Belum, oke. Tapi Soon ya? Ya, ownernya Una, Aha. dia main TikTok terus dia kalau produk baru pasti dia nge-up. Ah, oke. Dan mungkin sekarang ya lebih anak muda tuh lebih relate ke TikTok nggak sih? Iya bener Ya, banget, benar. bener banget. Mau ngelihat apa video itu lebih bagus di TikTok Iya, daripada di true, Instagram. true. Tapi kalau aku lebih prefer untuk foto ke Instagram. Foto ke Instagram. Tapi kalau video ke TikTok pasti itu. Bener. Karena emang TikTok tuh cepet banget ya Ya. penyebaran informasinya, apalagi Betul, dengan betul. For You page itu hashtag segala macam itu bisa banget sih di apply buat marketing strateginya Fortune Kitchen. Itu strategi yang bagus tuh. Betul. Buat temen-temen jangan lupa juga di follow Instagramnya yang tadi udah dikasih tahu Fortune sama Kitchen Kak Wahyu. Bali. Kitchen Bali. Oke, next aku mau tanya nih seputar Kak Wahyunya sendiri. Kan Kak Wahyu masih mahasiswa ya, Ya. masih kuliah nih teman-teman. Terus juga anggota organisasi nih teman-teman. Terus ngeran bisnis juga. Itu gimana ya Kak cara manajemen waktunya untuk Kak Wahyu sendiri? Oke, Bisa kalau nggak? kalau aku sendiri sih pertama aku buat skala prioritas yang Oke. mana paling mendesak sebesar. Wah, oke. Aku ada ngejalanin bisnis dan juga kuliah. Misal di tugas kuliah emang punya deadline yang mendesak kali. Pasti aku kuliah pertama. Ya. Itu selalu aku prioritasin. Walaupun aku lagi ada kegiatan di organisasi bisnis, pasti aku yang prioritasin pertama pasti
pendidikan. Oke. Setelah itu baru aku ke organisasi atau ke bisnis. Bisnis, Jadi kayak gitu kalau aku. Nice, that's actually. Tapi emang sedikit susah sih kalau lagi kuliah tuh kadang. Iya. Misal kita di kuliah banyak pikiran, pulang-pulang tuh kan capek juga jadinya Ya, kalau mood juga nggak mood, ada. ngelihat ada yang salah tuh kadang bikin trigger marahan. Susah sebenarnya yang paling susah tuh kelola waktu sama kelola emosi. Itu Ya. yang paling susah di Benar, bisnis. benar. Karena kalau kita nih dari luar panas, capek, pulang tuh kayak bad mood gitu. Itu harus benar-benar dijaga tuh loh. Iya. Emosi pertama. True. Terus yang kedua waktu. Itu penting. Yang mana kita harus buat skala prioritas. Yang mana kita paling prioritasin. Nah, itu sih kalau aku. Wow, itu keren banget sih. Apalagi tentang emosi ya. Iya, Kak Wahyu kan emosi. bilang tadi siapa tahu di kuliah lagi ada apa tugasnya terlalu numpuk. Lagi ada Pas ke masalah. bisnis Iya, di sini juga satu lagi betul, ada betul. isu. Iya, bener banget itu harus tahu cara ngehandle-nya Belum ya. lagi dia pulang di bisnisnya ada masalah. Ya. Iya, itu dia. Benar-benar. Kan ada yang tahu Betul. juga kita. Ada, ya. Tapi di sini Kak Wahyu bisa sharing juga ya sama kakaknya ya. Bisa Ya. sharing juga kan gimana kayak problem solving. Suka curhat-curhat gitu nggak juga, Kak? Sama kakaknya. Lumayan sih. Kadang suka, kadang aku emang tipe orangnya pendiam, tapi kalau udah ceritanya cerita Oh, kayak oke. gimana enaknya ke depannya, mau buat apa. Kayak itu biasanya. Tapi kalau ada masalah ini kenapa ya kok kayak gini? Kalau seputar bisnis juga berarti sering sharing-sharing dong Ya. sama kakak. Dia sering nyuruh ikut. Mungkin kalau di bisnis tuh karena aku masih baru ya, karena oke. dia Una kan udah punya maksudnya background memang di chef. Ya. Kalau aku kan baru, maksudnya kayak di coffee nih, di beverage khususnya aku kan baru. Ini kayak sering mungkin di DM tuh dia kirim, nih ikut kayak ini mungkin ada seminar atau enggak emang artis atau enggak barista terkenal ikut kayak gitu. Jadi di sana juga aku bisa nambah pengetahuan, nambah relasi sebenarnya. Relasi itu paling penting kalau menurutku True. sekarang. Iya. Bener. That's nice, that's nice. Tapi hebat ya dia bisa bagi Keren banget. waktu Keren pas banget. ngampus, Iya, bener-bener. pas bisnis juga sama keluarga juga sama Iya, teman true. juga. Iya. Itu dari jawabannya aku kayak wow, keren banget Hebat karena sekali itu sih. bukan hal yang gampang Iya, ya. Karena kita susah. sendiri ngalamin ya, kita sebagai mahasiswa belum lagi kita kebelah waktu organisasi, belum lagi kegiatan di luar itu susah banget. Dan Kak Wahyu bisa, itu keren banget sih. Itu poinnya yang penting bisa dan ada kemauan untuk Ya, belajar memanage kemauan. waktu Ya, itu keren bener, banget kemauan. sih. Bagi waktu True. itu emang susah juga. Bener banget. Intinya kemauan. Ya, benar. Kemauan. Kak Gus, tanyain dong tips and trick dikit dari Kak Wahyu seputar Ya, bisnis. Boleh, gimana sih? Ya kayak kita, ya siapa tahu kan kita nanti ke depannya mau buat bisnis juga. Iya. Gimana sih tips and trik untuk menjalankan bisnis yang bagus dan yang benar? Oke, kalau dari aku ya, di pandanganku dan aku di coffee, pertama kita tuh harus analisis siapa targetnya kita. Oke. Dan itu pun aku juga masih baru mau menerapkan Oke. ke Fortune ini. Target pasar itu. Ya, target pasar siapa, misal anak SMA, misal kalau kita punya coffee shop atau tempat cafe di dekat sekolah, kita sasarnya ke anak sekolah. Betul. Oke, kita buatin kalau dia sering kesini kita kasih member. Kalau Oh, udah ada berapa member. kali kesini, mungkin kita kasih free sekali. Itu pertama kita harus analisis, kedua kayak gimana sih marketingnya nih harus dipakai. Terus produk apa yang kita mau jual. Yang paling penting itu adalah mental. Mental, gimana tuh? Gimana tuh soal mental? Ya, Kak? kita Pertama, jangan harap bisnis setahun atau 6 bulan pertama sampai setahun itu untung. Oke, jangan pikir untungnya Jangan dulu ya. ya Oke. setidaknya kalian bisa mengcover semuanya dulu dari Oke. operasional, salary pegawai. Setidaknya kalian udah bisa cover itu dulu. Oke. Kita terus running jalan-jalan karena untuk terutama kalau kita buka bisnis baru itu kan kita nge-branding dari awal. ya. True. Itu terus lebih susah daripada orang yang udah punya nama buat bisnis. Ya, Benar, benar-benar. Jadi kita harus tetap running, gimana cari marketing yang bagus, apa ya inovasi-inovasi kita buat ke depannya biar kita lebih dikenal. Nah pertama kita buat orang tuh tahu brand kita, kayak brand awareness. Gimana sih kita ngenalin nih brand kita nih, apa keunikan dari brand kita, itu pertama. Dan intinya mental itu sangat-sangat diuji karena oke, kalau orang anak kan banyak kan anak muda mau buat coffee shop Iya. ntar paling baru buka untung pasti gini, jangan harap maksudnya kalau kalian untung tuh rezeki, kalau nggak untung juga jangan kecewa. Jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Misalnya kalau nggak rame ya jangan putus asa karena mental pembisnis tuh nggak ada yang putus asa, harus Oke. tetap mencoba. Harus semangat menggali Ya, terus ya. menggali Kak? terus. Oke. Mungkin inti yang dari Kak Wahyu bilang mungkin kita jangan mikir untungnya dulu, Ya. kita jalanin aja. Ya, Jalanin setidaknya aja. running Ya. dulu. Go with the flow Ya, ya. tuh. Just do it aja dulu. Ya, Just tuh. do it. True. Jangan takut. Pertama mental,
jangan takut memulai. Oke. Karena Jangan takut mencoba. ada yang jual pasti ada yang beli. I like that. Oke. Berarti kalau Kak Wahyu sendiri ini udah passion ya di Ya bidang kalau ini. aku di coffee baru-baru tapi aku udah jadiin tuh kayak oke, ini kayak aku Oke. banget nih. Tertarik banget nih kayaknya. Apalagi khususnya di latte art. Dan aku ikut lomba tuh karena emang aku pengen. Kalau Wah, ikut kayaknya- lomba. Kayaknya ini seru deh. Kita ngegambar di coffee. Biasanya orang gambar di kertas, Oke. gitu gambar di tembok, aku di coffee kayak gitu. Ini kayak oh beda nih menantang gitu. True. Walaupun medianya kecil gitu. Kalau udah passion juga jadi lebih enak juga kita Iya, jalaninnya. enak menjalani. Lebih enak. Betul. Apalagi kita dari lomba-lomba tuh kita bisa kenal orang baru. Orangnya udah hebat. Iya. Itu bisa kita kenal, kita kenalan. Bisa juga kita belajar dari mereka. Ya gimana bisa sih kita cara belajar. yang buat yang benar. Ya tips and trik dari mereka itu kan penting juga. Karena yang pertama itu pengalaman. Iya benar-benar banget. Pengalaman itu penting banget ya Pengalaman. pasti. Orang udah banyak pengalaman pasti lebih banyak diam, nggak lebih banyak keluar-keluar lah. Iya. Kalau Dia udah banyak pengalaman pasti mentalnya juga udah ya bagus. betul mental udah nggak Ya. Sambil usah latih diulang. mental Ya, juga betul. berarti ya. Jangan Mental. kaleng-kaleng mentalnya. Nice. Oke, next about Fortune Kitchen. Kak Wahyu kira-kira bakal ada planning untuk munculin menu baru nggak ya? Di Fortune Kalau Kitchen. aku ada. Ada. Wow, bisa Dari di-spill Fortune gak tuh? Kitchen, dalam waktu dekat ini kayaknya lagi berapa minggu atau enggak next month Oke. ada menu baru. Oke. Dan mungkin di beverage aku juga bakal keluarin menu baru khususnya di coffee. Wow. Mungkin aku akan buat coffee mocktail. Kopi mocktail. Ya. Sounds nice. Nah, Sounds tapi delicious. ini sedikit tricky karena orang di Denpasar sedikit jarang minum coffee mocktail. Oh jarang. Ya, kan kebanyakan ice coffee Iya, atau benar. nggak basic coffee. Iya true. Jadinya mocktail nih ya agak-agak di belakang lah. Oke. Cuman aku masih pengen coba dah. Aku coba Mungkin aja dulu. Coba ya Ya. dijalanin. Coba. Siapa tahu ada target pasar yang nyangkut mungkin tuh enak gitu. Karena yang aku rasain enak mocktail nih, coffee mocktail tuh karena di Indonesia tuh masih jarang orang yang nikmati coffee mocktail. Oke. Bukan yang alkohol ya. Oke ya. Mocktailnya, bukan kopi yang pakai alkohol. Ya. Lebih enak mungkin yang bisa menyasar semua kalangan dari anak kecil mungkin anak dari anak SD sampai kalangan tua pun masih bisa diminum. Oke. Nah makanya itu tantangan sedikit sebenarnya. Tantangannya di situ. Ya. Tapi bener deh, siapa tahu soon bisa jadi tren baru di Ya. dunia coffee Betul. buat anak-anak muda kan. Kayak banyak nih tren-tren baru yang muncul. Betul. Awalnya juga kita nggak tahu dari orang coba-coba. Taunya rezeki di sana. Siapa Ya. tahu kan dari Fortune Kitchen nanti melesat ke seluruh Indonesia tuh kak. Siapa Mungkin tahu. coba jalanin aja dulu. Iya Jadi bener siapa banget. tahu kan ada Keren yang banget. nyantol, bisa Betul. juga. Bener Tahu banget. Rame kan nggak ada yang tahu juga kan. Astukan. Namanya rezeki ya, kita nggak pernah Rezeki, tahu. nggak ada Iya yang tahu. betul. Yang penting harus terus berusaha, terus berusaha. yakin ya kak, pasti. Mencoba dari pertama keinginan. True. Keinginan. Iya. Dari diri sendiri. Nice. Itu baru aja kita menjalaninnya gimana Iya. sih cara ngejalaninnya yang benar gitu loh. Harus niat, tekun, Oh iya, mau tekun pasti. belajar, Benar. pasti bisa. Ya. Nice. Dan perlu pengalaman sedikit. Alright. Itu tentang nah, waktu sebenarnya. Tentang waktu Tentang ya, waktu. semua ada waktunya Iya, ya. semua ada Jadi, waktu. Sekali ya, kita- ada proses Iya, ya, benar. benar, keren. Banyak banget ya ternyata yang bisa kita pelajarin hari ini. Aku nggak nyangka banget kita banyak banget dapat insight baru dari Kak Wahyu. And this is actually a very pleasant experience for us. Untuk aku sendiri yang sebelumnya awam banget di perkopian, tapi aku enjoy banget hari ini. Udah dapat nyoba beberapa hal dan kayaknya definitely balik lagi sih. Soon Kak Wahyu, nanti kalau aku nugas-nugas cantik bareng teman-teman di sini. Mungkin aku juga kalau balik. Oke, thank you. Thank you so much again. Kita mungkin tutup di sini aja dulu. Ya, Terima oke. kasih banyak lagi Oke, Kak terima Wahyu kasih. atas kesempatannya. Thank you so much Fortune Kitchen. Titip salam juga sama Oke. Kak Unanya. Oke, ya, Kak nanti aku Wahyu. titip salam sama Una. Thank you so much teman-teman untuk squad KWH juga terima kasih banyak yang udah menyaksikan dari keseruan grebek usaha sampai ke podcast KWH hari ini dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya Kak Agus. Ya. Bye, see ya. Bye.